Pernahkah kamu merasa khawatir saat memberikan data pribadi? Di era digital ini, perlindungan data pribadi konsumen adalah hal yang sangat penting. Yuk kita bahas bagaimana menjaga data kamu tetap aman sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Halo, perkenalkan namaku Anita Astri Benawati, mahasiswa S1 Akuntansi UNJ RPL angkatan 2024 dengan NIM 17066241191. Kita akan membahas mengenai perlindungan data pribadi dan tips agar aman di era digital. Apa itu data pribadi? Data pribadi adalah informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, hingga data finansial. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP nomor 27 tahun 2022, data pribadi harus dijaga dengan aman. Namun kita tahu bagaimana kondisi di lingkungan era digital saat ini dan begitu banyak resiko yang akan mengakibatkan data pribadi kita bocor. Ketika data pribadi bocor, konsumen bisa menjadi korban kejahatan seperti phishing, pencurian identitas, atau bahkan manipulasi data untuk pinjaman ilegal. Terdapat beberapa risiko penyalahgunaan data pribadi seperti serangan phishing di Indonesia. Pada kuartal pertama tahun 2024, Indonesia menghadapi hampir 6 juta ancaman daring termasuk 97.465 serangan phishing yang menargetkan sektor finansial. Ini terdapat dalam media Indonesia. Lalu laporan dari Indonesia Anti-Phishing Data Exchange atau IDADX menunjukkan bahwa pada kuartal pertama 2024 terdapat 1.365 laporan phishing dengan merek seperti WhatsApp, Dana, dan Facebook menjadi target utama. Lalu terdapat kedua resiko yaitu kebocoran data pribadi. Pada September 2024 diduga terjadi kebocoran data 6 juta nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang diperjualbelikan seharga 150 juta. Data tersebut mencakup informasi sensitif seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Sebelumnya pada Juni 2024 juga terdapat masalah atau problem, yaitu Pusat Data Nasional Indonesia mengalami serangan cyber yang mengakibatkan gangguan pada layanan pemerintah dan bandara utama. Serangan ini menyoroti kerentanan infrastruktur data pemerintah terhadap ancaman cyber. Lalu risiko ketiga, pencurian identitas. Meskipun data spesifik mengenai kasus pencurian identitas di Indonesia sulit ditemukan, meningkatnya insiden kebocoran data dan serangan phishing meningkatkan risiko pencurian identitas bagi konsumen. Sebagai konsumen, kamu punya hak untuk tahu bagaimana datamu digunakan. Kamu juga berhak meminta penghapusan data jika merasa tidak lagi diperlukan. Hak-hak konsumen atas dasar data pribadi diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU PK nomor 8 tahun 1999 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP nomor 27 tahun 2002. Hak ini memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen dan memastikan adanya transparansi dalam penggunaannya. Konsumen berhak mengetahui jenis data pribadi yang dikumpulkan, tujuan pengumpulan data, misalnya apakah data akan digunakan untuk pemasaran, transaksi, atau keperluan lain. Lalu pihak yang mengakses data tersebut. Lalu hak untuk meminta penghapusan data, hak atas kerahasiaan data, hak untuk mendapatkan keamanan data, seperti konsumen berhak atas keamanan data yang memadai termasuk penggunaan teknologi enkripsi untuk mencegah kebocoran data. Dalam konteks perlindungan konsumen, pasal 4 UU PK mengatur bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa, yang juga mencakup penggunaan data pribadi sebagai bagian dari transaksi tersebut. Peraturan ini dirancang untuk menjaga kepercayaan konsumen dan mendorong transparansi dalam dunia digital. Untuk memahami lebih lanjut, kalian dapat mengacu pada dokumen resmi UU PDP nomor 27 tahun 2022 atau pedoman dari lembaga seperti BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tips melindungi data pribadi. Ada beberapa cara mudah melindungi data pribadimu.
Pastikan hanya membagikan informasi pada layanan terpercaya dan selalu cek kebijakan privasi mereka. Yang pertama yaitu gunakan password yang kuat. Buatlah password yang terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol untuk meningkatkan keamanannya. Hindari penggunaan informasi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama keluarga atau 123. Lalu disarankan menggunakan password manager untuk menyimpan dan menghasilkan kata sandi yang kompleks. Yang kedua yaitu hati-hati membagikan data di media sosial. Hindari mengunggah informasi sensitif seperti nomor telepon, alamat rumah, atau dokumen identitas di media sosial. Perhatikan pengaturan privasi akun Anda seperti mengatur siapa yang dapat melihat unggahan atau profil Anda. Lalu waspadai tautan atau website mencurigakan yang sering muncul di kolom komentar atau pesan langsung, karena bisa jadi itu adalah phishing. Yang ketiga, pastikan aplikasi atau layanan memiliki kebijakan privasi yang jelas. Sebelumnya, apakah menggunakan aplikasi atau layanan? Bacalah kebijakan privasi mereka untuk mengetahui bagaimana data Anda digunakan. Lalu hindari aplikasi yang meminta akses yang tidak relevan. Lalu pilih layanan yang terpercaya dan memiliki reputasi baik dalam melindungi data pengguna. Yang terakhir yaitu gunakan VPN saat mengakses Wi-Fi publik. Karena saat kita mengakses Wi-Fi publik itu sangat rentan untuk kebocoran data. Yang pertama itu Virtual Private Network atau VPN membantu mengenkripsi data Anda saat menggunakan jaringan Wi-Fi publik sehingga mengurangi risiko pencurian data. Hindari mengakses situs perbankan atau melakukan transaksi online saat menggunakan jaringan Wi-Fi publik tanpa VPN. Lalu pilih VPN terpercaya, hindari layanan VPN gratis yang sering kali memiliki celah keamanan. Tips ini sederhana, namun efektif untuk mengurangi resiko kebocoran data pribadi di era digital. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, Anda dapat melindungi privasi dan keamanan informasi pribadi Anda. Selain konsumen, perusahaan juga bertanggung jawab melindungi data pelanggan mereka. Dengan teknologi enkripsi dan kebijakan keamanan internal, kebocoran data bisa diminimalkan. Peran perusahaannya yaitu yang pertama, dia menggunakan teknologi enkripsi. Apa itu enkripsi? Enkripsi merupakan teknologi yang mengubah data menjadi format yang hanya bisa dibaca oleh pihak yang memiliki kunci dekripsi. Misalnya, saat Anda mengisi informasi kartu kredit di situs web, data tersebut dienkripsi sehingga jika ada pihak tak berwenang yang mencoba mencuri data, mereka tidak bisa memahaminya. Manfaatnya yaitu melindungi data dari pencurian selama proses pengiriman, misalnya saat data dikirim melalui internet, dan mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang jika sistem internal perusahaan diretas. Yang kedua yaitu kebijakan keamanan internal. Kebijakan ini memastikan bahwa data pelanggan hanya diakses oleh staf yang berwenang dan untuk tujuan yang sah. Contohnya yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan tentang perlindungan data pribadi. Ini evaluasi dari perusahaannya. Lalu, yang ketiga, penanganan kebocoran data. Perusahaan harus memiliki rencana penanganan insiden jika kebocoran data terjadi, termasuk segera memberitahukan pelanggan yang terdampak, mengidentifikasi penyebab kebocoran dan memperbaiki celah tersebut, dan berkoordinasi dengan otoritas terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Informatika atau BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara untuk menangani dampaknya. Lalu yang keempat, kepatuhan pada peraturan. Perusahaan di Indonesia diwajibkan mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang mengatur kewajiban perusahaan untuk mengelola data pelanggan secara aman dan transparan, mendapatkan izin sebelum memproses atau membagikan data, menjamin hak pelanggan untuk menghapus data jika tidak lagi diperlukan. Nah, dengan menggunakan teknologi seperti enkripsi, menerapkan kebijakan keamanan internal yang ketat, dan mematuhi undang-undang perusahaan dapat meminimalkan resiko kebocoran data. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi data pelanggan guna menjaga kepercayaan mereka. Ingat, melindungi data pribadi adalah tanggung jawab kita semua. Sebaiknya kita dapat mencegah dari phishing dan lain-lain. Terima kasih sudah menyimak.
Bye bye.